Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang laicite, yaitu konsep pemisahan antara agama dan negara. Pada video kali ini kami juga akan menguraikan apakah laicite dapat diterapkan di Indonesia, khususnya pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beserta alasan kami. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Firzania Ega Aditya dengan NIM 13125023. Perkenalkan, nama saya Redentus Devrentor Batarwatun dengan NIM 131250043. Saya Bintang Fajar Raden Hermawan dengan NIM 1312047. Saya Siti Sabira Zulfikar dengan NIM 1312018. Saya Laksda Devina Marani Prasetya dengan NIM 131250038. Untuk itu, mari kita simak penjelasan dari kami. Berikut pembahasannya. Pengertian dan penjelasan laicite. Laicite adalah sistem pemerintahan sekularisme yang dianut dan diterapkan oleh negara Prancis. Laicite dikenal dengan nama lain sekularisme. Sekularisme adalah konsep pemerintahan yang memisahkan urusan agama dari negara. Konsep laicite ini muncul di negara Prancis sejak abad ke-20. Kemudian, Prancis mulai mengakui sistem pemerintahan sekulernya secara resmi setelah konflik kekerasan perang agama di Prancis yang terjadi antara tahun 1962 dan sampai 1996 yang melibatkan Prancis, Inggris, Skotlandia, Kerajaan Navarre, Liga Katolik Prancis, Spanyol, dan Sadipaten Savoy. Laicite dirancang untuk mempromosikan konetralan negara dengan mendorong dialog di antara beragam individu dan di antara dalam komunikasi religius dan non-religius. Akan tetapi, negara Prancis modern dalam beberapa hal telah mengubah laicite menjadi model koersif yang memaksakan sekularisme tertutup. Model yang mencoba untuk mengecualikan agama dari ruang publik dengan menurunkan manifestasinya yang mencolok hanya ke kehidupan pribadi. Dalam perspektif yang lain, sistem sekularisme yang dianut oleh negara Prancis ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa kebebasan di Prancis kurang, bahkan dapat dibilang tidak memperhatikan hak warga negaranya. Dikarenakan dengan demikian, pemerintahan Prancis terlihat otoriter terhadap kebijakannya sehingga fungsi negara sebagai diplomasi atau komunikasi atau perhubungan yaitu antara rakyat dan penguasa menjadi hilang. Karena tidak diperhatikannya suara-suara rakyat yang akhirnya timbul konflik di masyarakat yang menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintahan dan tidak dipungkiri dapat juga mendapatkan kecaman dari pihak internasional karena menyangkut persoalan tentang HAM. Saya akan menjelaskan apakah bisa diterapkan di Indonesia atau tidak di era Pak Prabowo saat ini. Alasan tidak bisa diterapkan laicite yaitu satu, dasar negara kita bukan sekuler tapi Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, justru menegaskan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, bukan memisahkannya dari kehidupan publik. Alasan yang kedua, masyarakat Indonesia sangat religius dan beragam. Agama menjadi bagian penting dalam identitas bangsa dan kehidupan. Jika laicite diterapkan, bisa menimbulkan konflik sosial karena dianggap menyingkirkan nilai agama. Alasan ketiga yaitu Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama, tapi juga menegaskan bahwa negara berdasarkan ketuhanan. Jadi agama tetap punya posisi penting dalam hukum dan kebijakan. Apakah bisa diterapkan di Indonesia? Apakah tidak di era Pak Prabowo saat ini?
Menurut saya tidak bisa diterapkan di era Pak Prabowo saat ini karena penerapan laicite atau prinsip pemisahan antara agama dan negara seperti di Prancis. Di Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tampak kurang relevan dan tidak sesuai dengan konteks keberagaman agama dan budaya Indonesia saat ini. Presiden Prabowo justru mengedepankan moderasi beragama yang menekankan toleransi dan keberagaman agama, serta kebijakan yang berakar pada pengalaman ajaran agama, khususnya Islam. Pemerintahannya menghadapi tantangan polarisasi sosial dan keagamaan yang cukup besar, sehingga fokusnya lebih kepada memperkuat kerukunan antar umat beragama dan inklusivitas, bukan memisahkan agama dari urusan negara secara ketat seperti konsep laicite. Dengan dasar budaya Indonesia yang pluralistik dan beragama, penerapan laicite sangat sulit dan tidak menjadi kebijakan yang diusung pada masa ini. Singkatnya, penerapan laicite di Indonesia pada era Presiden Prabowo tidak praktis dan juga tidak sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang justru mengedepankan moderasi beragama. Selain dan juga pengamalan ajaran agama dalam kebijakan negara. Maka, kesimpulan yang dapat kita ambil dari semuanya adalah laicite adalah prinsip pemisahan agama dan negara khas Prancis yang sulit diterapkan di era Presiden Prabowo, terutama di Indonesia. Lalu, selain itu, Presiden Prabowo tidak bisa diterapkan karena di era ini lebih menekankan moderasi beragama dan keharmonisan antar umat beragama daripada pemisahan total seperti laicite. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai laicite serta penerapannya di Indonesia, terutama pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sekian Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.